What's up guys, jadi kita udah masuk ke chapter 8 nih, jadi semangat terus ya. Jadi chapter 8 kita bahas mengenai Python list. Sebelumnya kita udah bahas string. Nah, list itu apa? Nah, coba kita lihat. Kita bahas dulu sebelumnya apa itu algoritma sama data structure. Jadi kalau algoritma adalah langkah untuk menyelesaikan sebuah problem lah. Istilahnya kalau misalnya ini tujuan ini dari sini kita mau ke sini. Nah, gerak kemana itu namanya algoritma. Kalau data structure itu gimana kita mengorganizing data pada komputernya biar untuk mudah diolah dan digunakan. Nah, kebanyakan dari variabel hanya memiliki satu nilai saja. Kalau kita meletakkan nilai baru pada variabel sebelumnya, misalnya ini kan kita punya variabel x, nilainya adalah 2. 2 ini kita simpan ke variabel x. Kemudian kita ganti x sama dengan 4. Nah, yang 2 ini akan ke-replace. Jadi kan awalnya kita simpan 2, karena udah dimasukkan 4 jadi keganti jadi 4. Kita print x maka dihasilkan 4 gitu. The old value is overridden. Nah, jadi kalau misalnya a list kind of collection itu gimana? Jadi sebuah list itu adalah mirip kayak koleksi. Ya, jadi itu memungkinkan kita misalnya pada satu variabel itu misalnya nilainya ada banyak, misalnya 2, 4, 6, 8 seperti itu ya. Nggak cuman satu doang, misalnya 2 atau 4. Kalau misalnya yang seperti contoh sebelumnya gitu ya. A collection is allowed to payment in a single variable. Okay. A collection is nice because we can carry many values, around in one convenient package. Jadi satu kita dapat letakkan di satu single variable atau disebut single convenient package. Nah, seperti itu. Jadi misalnya di dalam di dalam ini ini koper ini kan isinya ada baju, ada handuk mungkin, ada segala macam kan di dalam satu ini. Di sini juga ada masing-masing. Nah, di sini kan hitungnya satu doang. Inilah disimpan dalam list variable list nanti di sini. Nah, di dalam sini ada nanti namanya si listnya ditandain dengan ini siku kurung siku ini. Contohnya friends, ingat ya, ini kita yang bikin mnemonic variable. Maksudnya apa mnemonic variable itu adalah sebagai pembaca code, kita sebagai penulis dan nanti ada pengembang lebih mudah memahami maksudnya apa. Tapi secara garis besar si Python itu nggak peduli mau kita tulis X atau tulis Z, Y, asal nanti dia konsisten penggunaannya, dia bisa mengerjakan itu dan dianggap sama. Tapi ini kita tuliskan friends karena ada Joseph, nama-nama temannya di sini Glenn sama Sally. Carry-on ada socks, shirt, dan perfume seperti itu. List constant, oke. Jadi kalau misalnya kita pengen nuliskan listnya itu, kita ada square bracket sini atau kurung siku dan untuk separate-nya untuk memisahkannya oleh koma. Nah, seperti ini. Koma, kemudian ini koma. Nah, a list element can be any Python object, even another list. Jadi kalau di dalam list itu elemen apa aja boleh integer, boleh float, boleh string, bahkan kita bisa masukin another list lagi, jadi list dalam list. Dan list itu bisa awalnya kosong, jadi hanya kurung siku kayak gini ya. Misalnya kalau print 1, 2, 4, 7, 6, nah kita tampilkan ini. Print red, yellow, blue, nah kita tampilkan ini. Print ini. Print kosong ya ditampilkan ya, hanya kurung siku saja. Pada kenyataannya sebenarnya di awal kita udah ya bagian iterasi ya. Kita sebenarnya bagian looping kita udah pakai tuh sebenarnya list yang 5, 4, 3, 2, 1 blast off. Jadi fungsi for untuk iterasi for iteration in di dalam list ini ada 5, 4, 3, 2, 1 akan di ini akan di print, kemudian terakhir setelah selesai akan di print best of. Oke, ini salah satu contoh list juga ya.
Kemudian yang ini, list in definite loops, best pause. Oke. Jadi misalnya Friends ada Joseph, Glenn, Sally, ini list for friend in Friends. Ingat ya, ini mnemonic ya. Sebenarnya si Python nggak paham maksudnya apa. Jadi dia nganggap yang ini sama yang ini sebenarnya sama aja. Jadi print happy new year, friend. Jadi untuk iterasi di dalam list ini yang si Joseph, Glenn itu akan di print masing-masing. Oke. Sama code yang satu sama yang dua ini akan menghasilkan input yang ini. Output yang ini. Tapi kalau untuk orang bacanya kan lebih mudah yang ini, lebih memahami yang bagian pertama ini. Looking inside list. Jadi seperti halnya string yang kata-kata, kita dapat mendapatkan any single element in list using index specified in square brackets. Jadi kita bisa kayak hanya mengambil satu bagian saja pada list kita dengan menggunakan index. Nah, contohnya misalnya Joseph, Glenn, Sally kan ada tiga list ya. Ada satu list ini ada 3 karakter atau 3 orang di sini. 1 2 3. Indeks kan dimulai dari indeks 0, indeks 1, indeks 2 karena dimulai dari 0 ya kalau indeks itu. Friends sama dengan Joseph, Glenn, Sally, print friends 1. Friends 1 kan berarti di sini si Glenn kan. Nah, itu print Glenn. Oke, list are mutable. Jadi mutable itu kayak mana? Jadi dia dapat diubah gitu. Maksudnya dapat diubah. Misalnya kita masukkan suatu nilai gitu kan, baik itu integer, string atau apa bebas, kita dapat menggantinya pada konteks langsung pada list aslinya gitu, kayak variable untuk list aslinya gitu. Nah, jadi mutable itu yang mungkin berubah artinya ya, yang mungkin berubah, sedangkan immutable itu tidak berubah. Nah, langsung aja kita lihat contohnya. Fruit, banana. Oke. Kita pengen ganti si B-nya itu jangan kapital. Mau kita gantikan indeksnya berarti 0 kan di sini. Huruf pertama kan kita ganti B. Traceback karena string itu nggak support ini. Does not support item assignment yang kita bikin atau kita pengen replace itu nggak bisa. Jadi kayak mana cara mengatasinya ya, bisa aja kita ganti variabel baru. Jadi kita state baru, kita bikin sequence baru, x sama dengan fruit, kan kita tahu fruit dot lower, fungsi ini ya, untuk string ini kayak gini, print x, maka akan ditampilkan semuanya dalam lower case. Coba contoh lain, loto 2 14 26 41 63, print loto 2 14, ini akan diprintkan yang ini kan. Loto 2 si indeks kedua berarti 1 2 3, yang 26 ini akan sama dengan 28, berarti kita replace 26 itu diganti jadi 28, maka akan ditampilkan seperti ini ya. Easy ya untuk memahaminya ya. How long is a list? Jadi kita sama halnya kayak string juga, jadi kita bisa menghitung jumlah elemen pada list ya, jumlah elemen pada list. Nah, jadi actually len tell us a number of elements of any set or sequence such as a string. Misalnya ini greet hello Bob print len greet. Berarti kita akan menghitung si jumlah karakter pada hello Bob. Berarti 1 2 3 4 5 6 spasi, ingat ya. Ini white space tidak terlihat tapi ada, tetap dihitung 7 8 9. Nah, tampilkan 9. X sama dengan kurung siku 1 2 Joe 99, berarti ada 1 2 3 4. Print len X ada 4. Oke, benar. Using the range function. Jadi range function itu returns a list of number.
that range from 0 to 1 less than the parameter. Oke, jadi ini adalah range 4. Oke, we can construct an index loop using for an integer iteration. Coba kita lihat contohnya. Print range for jadi kita kayak bikin sebuah list dari range. Range kan ada 4. Kita pengen 4. Berarti kan dimulai dari 0, 1, 2, 3 gitu ya. Misalnya kita state friends, listnya ada Joseph, Glenn, Sally. Print len friends ditampilkan 3 karena ini kan 1, 2, 3. Print range len friends. Len friends kan 3. Berarti dimulai dari 0 dulu ya. 0, 1, 2. Kan kita butuh 3. Ini dia 1, 2, 3. Berarti kalau misalnya 100 di sini, print range 100 berarti dari 0 sampai 99 gitu. A tale of two loops. Jadi contohnya yang contohnya friends listnya Joseph, Glenn, Sally ini, kita bisa lakukan iterasi for friend in friends, print happy new year friends. Oke. Bisa juga kita bikin ini for i in range len friends. Berarti kan kita mengindekskan berarti ya range ini kan. Friends sama dengan friends i, berarti dimulai dari 0, print happy new year friend, maka ditampilkan sama ya, karena kan 012 indeksnya kan ini nih, jadi sama aja sebenarnya. Kemudian ini ada concatenating, menggabungkan list using plus. Jadi kita dapat menambahkan new list by adding two existing list together. Misalnya aku punya list pertama yang A ini nilainya, B itu nilainya, C itu ditambahkan, print C maka ditampilkan ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Print A tetap dia, jadi nggak mengubah nilai aslinya gitu ya. Karena kan kita input sequence baru, variable baru. Tapi ini nggak kayak gini juga. Misalnya 1, 2, 7 yang B-nya 4, 5, 6 tetap kayak gini ya. Jadi bukan di short, tapi cuma menggabungkan aja dua mereka ini gitu. Kebetulan contohnya ini dia berurutan angkanya. List can be sliced using, nah seperti ini, titik 2 ini. Misalnya kita punya 9, 4, 1, 12, 3, 7, 4, 15. T1, 3 berarti satunya ikut. Berarti 1 itu di sini 41. Ini kan 0, 1, 2, 3. Tapi 3-nya nggak ikut. Berarti 41, 12. Ingat ya, itu like a string. Contoh string kita slice kan. Yang ini, yang pertamanya ikut, tapi yang di sininya nggak ikut. Sebelumnya 2 gitu. Misalnya 4 berarti 0 sampai 3. 0-nya berarti 9, 4, 1, 12, 3 benar. Ini 3 sampai seterusnya. 3 apa? 3, 7, 4, 15 benar. T yang kayak gini berarti keseluruhannya dipanggil gitu. List method. Jadi kalau misalnya kita lihat X sama dengan list, jadi kita pengen bikin list. Kalau kayak gini berarti listnya kosong kayak gini, square bracket. Type X sama dengan type-nya list. Dir X untuk menampilkan apa aja metodenya yang ada. Nah, bisa dilihat di sini dia. Atau lebih lengkapnya dapat lihat di link ini. Building a list from scratch. Jadi kita bisa bikin list dari kosong. Jadi misalnya staff sama dengan list. Nah, jadi ini awalnya dia bikin kayak gini doang. Staff sama dengan append. Jadi append itu added the end of the list. Jadi di akhir list itu kita tambahkan nilai yang kita masukkan. Misalnya staff append book, berarti nanti di sini ada book isinya karena kan masih kosong book. Kemudian ada lagi append 99 berarti book, 99. Kemudian staff append cookie berarti book 99 cookie gitu ya. Kalau di integer dia nggak pakai ketik ya, langsung aja. Is something in a list. Nah, ini gampang ya. Jadi si Python itu
bisa ngecek kalau misalnya ada nggak nilai tertentu pada list kita. Misalnya sum, ini dia listnya, kemudian 9 in sum, true. 15 in sum, kan nggak ada 15, berarti false. 20 not in sum, not berarti nggak ada di list, benar, true berarti. Dan ini nggak memodify the list ya, karena kita nggak ganti. List are in order. Jadi kita bisa misalnya kan berantakan. Kalau misalnya kita punya angka, berarti diurutkan dari yang terkecil ke terbesar. Tapi kalau punya kalau kita punya string, kita bisa lihat dari dari alfabetnya, lihat dari uppercase, lowercase, kemudian alfabet. Misalnya kita punya friends, ini listnya friends.short print friends, maka akan si Glenn-nya pindah ke depan karena dia lebih kecil kan, Glenn, Joseph, Sally. Print friends 1 berarti si Joseph kan, awalnya si Joseph kan 0 kan. Nah, berganti. Kalau ditanya apakah si friends ini berganti ininya, shortnya jadi order, ya benar. Ini kemudian ada built-in function and list. Jadi function buat Python like that take list parameter ya. Jadi kita bisa langsung menggunakan fungsi untuk langsung mencari, jadi kita nggak perlu melakukan iterasi, jadi langsung aja ada fungsinya udah. Misalnya nums ini listnya 3, 4, 1 seterusnya, print len itu kan banyaknya ada berapa list ya, berapa total list di dalam list, ada 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Print max, berarti nanti dengan fungsi max ini, max nums akan dapatkan yang maksimum itu nilainya 74, minimum ada 3. Sum berarti total 154. Kalau kita melihat average, berarti sum nums dibagi len nums, berarti dapat 25,6, seperti itu. Nah, jadi ada dua kondisi, yang ini sama yang ini akan mendapatkan masing-masing nilainya, yang ini sama aja. Tapi yang mana yang mau kita gunakan? Coba total ini, makanya kita awalnya gak langsung pakai fungsi. Jadi kita belajar gimana dari iterasi kita mendapatkan total, kemudian banyaknya, kemudian average bisa kita lakukan. Jadi kita state dulu total count-nya 00, while true INP sama dengan input enter a number. If INP done, break. Jadi ini kondisionalnya, ketika ini mereka mengetikkan done pada input, maka selesai. Value sama dengan float input. Jadi inputnya itu bisa dalam bentuk float ya, atau berkoma. Total sama dengan total plus value. Total plus value, count sama dengan count plus 1. Inti untuk mencari banyak karakter, banyak ininya, total numbernya, banyak angka, ini adalah total. Nah, jadi kita makainya pakai while true ya, average total per count. Jadi nanti kita dapatkan average-nya. Nah, sedangkan kalau pakai ini kita rumusnya pakai fungsi. Nah, jadi kita bikin ke list dulu ya. Setiap nanti yang dimasukkan ini sama, kita perlu pakai kondisional ini. Kalau misalnya done, bakal selesai. Num list append value, average sum num list plus len num list. Jadi kita pakai fungsi ini yang udah ada, kemudian kita print sama nilainya yang ini. Nah, terus mau pakai yang mana nih yang lebih baik gitu kan? Nah, kalau misalnya masih di bawah 10.000 perhitungan, maka kita bebas pakai yang mana aja, kayak yang sama aja sih, nggak apalah. Tapi kan sebenarnya lebih mudah ya, karena kita pakai fungsi kan pakai yang 2. Tapi kalau misalnya sampai 1 juta, 10 juta, maka pakai yang 1, karena dia lebih sedikit menggunakan memorinya. Karena cuma membutuhkan ini ya, yang untuk mendapatkan nilai si average itu. Tapi kalau kita pakai fungsi, maka kan masing-masing akan dilakukan perhitungan. Nah, membutuhkan memori yang cukup besar gitu. Jadi lebih lambat nanti. Oke, best friend string and list. Misalnya kita punya ABC, listnya cuma 1 doang with 3 words. Kita bisa split karena ada spasi-spasi ini. Split kayak gini, split buka kurung kosong, print stuff. Maka akan ditampilkan with 3 words.
Ketika kita hitung length-nya 3, 0, huruf kata pertamanya apa? Width, benar. Kemudian kalau kita print stuff tadi with 3 words, bisa kita looping kan untuk menampilkan keseluruhannya for w in stuff print w, maka akan with 3 words itu. Nah, kalau misalnya gimana kalau dia ada space white space yang banyak gini, kalau kita split misalnya si line itu a lot white space of space etc sama dengan line split. Jadi kita split si line ini print etc, maka si Python udah jago ya, jadi udah pinter dia. Jadi dia langsung aja menghilangkan white space ya, jadi cuman ada 1, 2, 3, 4. Namun kalau line sama dengan ini, jadi dipisahkan sama si delimiter ini. Nah, kita think sama dengan line split normal gini, kita printingnya maka akan ditampilkan sama seperti sebelumnya. Kita cek length-nya cuma 1. Nah, masalahnya apa? Kita ganti, jangan kosong gini tapi ada delimiternya. Karena yang kosong ini fungsi untuk yang spasi aja. Nah, kita ganti ini splitnya yang ini. Setiap ada yang ini berarti kita potong, chop gitu loh. Printing berarti first, second, third-nya udah dipotong, length-nya ada 3, ada benar. Nah, contohnya dari from Stephen ini sampai sini kita ingin cari harinya ya gitu. Nah, fhand sama dengan open mbox.txt, jadi ini kita open file for line in fhand. Jadi semua yang di dalam fhand yang ini di dalam file ini akan kita iterasi sampai seluruh selesai. Line sama dengan line rstrip, jadi fungsinya untuk menghilangkan backslash n-nya biar nggak ada new line. If not, line start with from continue. Jadi kalau nggak ada kondisi yang ini, lanjutkan aja, nggak ada lakukan apa-apa. Muter terus sampai ditemukan nanti ada from. Maka akan dilanjutkan berikutnya. Word sama dengan line dot split. Jadi misalnya from siapa kita split. Nah, kemudian kita panggil dia word 2 karena kan spasinya itu kan berarti kan kita tahu bentuknya kan from spasi Stephen ini spasi, jadi ada spasi. Berarti di sini dipotong, ini potong. Berarti ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ya kan? Nah, kita bisa panggil words 2, berarti yang karakter ketiga Saturday, maka akan ditampilkan ini. Kemudian tampilkan ini. Kan sesuai sama iterasi kita. Yang mana ada dari from-nya itu, maka akan lanjutkan di print, tapi di split dulu gitu. Ya, seperti itulah. Nah, kita pun juga bisa melakukan double split. Double split itu gimana? Jadi, udah kita split, contohnya yang ini split. Kita bisa split lagi. Misalnya words line split, email sama dengan word 1, berarti yang ini ya, word 1 itu yang posisi kedua, print piece 1, maka akan ditampilkan ini dia. Stephen ini. Kemudian si piece itu kita kita split. Jadi words line split email sama dengan word 1, print pieces. Nah, ini pieces sama dengan email dot split add. Jadi yang ada add-nya itu kita split, berarti kebagi 2 ya, yang ini sama yang ini gitu kan. Nah, kita berarti bisa lakukan pemanggilan terhadap yang si Stephen ini kan udah di split di add, jadi kebagi 2 gitu kan. Nah, kita bisa panggil yang ini. Nah, ya udah, dapat dong berarti. Kan kita butuhkan dia dari mana? Dari UCT AZZA gitu. Jadi dari awalnya si from panjang ini dilakukan split, jadi dapat yang ini pun kita split lagi, kemudian kita panggil yang ini.
Nah, in summary kita udah bahas konsep dari collection, list and definite loops, kemudian indexing and lookup, list mutability, jadi dapat diganti ya, dapat berganti, function len, min, max, sum, slicing list method append itu untuk menambahkan di sisi yang terakhir, remove bisa menghilangkan, shorting list bisa mengurutkan, splitting string into list of words bisa, using split to parse strings bisa. Jadi bisa kita split, kemudian split lagi tergantung kebutuhan. Yes, that's all for the chapter 8. See you in the next chapter.